Makanya hari ini kalau ada yang masih ragu ekonomi syariah itu nggak akan mampu, wah Anda ketinggalan jauh 1400 tahun lebih. Ya. Rasulullah telah berhasil melakukan itu. Tentu dengan tantangan yang berbeda. Kita hari ini perlu kepada para fuqaha, alim ekonom-ekonom kita yang memahami tentang syariat Islam dengan baik sehingga kaidah-kaidah ekonomi Islam itu bisa mensejahterakan umat ini. Makanya tagline yang dibuat bahwa syariah, sejahtera dan budaya, kita setuju, ya. Bahwa syariah itu pasti mensejahterakan walau dalam masalah ekonomi sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udall, an azilla aw uzal, an azlam aw uzlim, wa an ajhal aw yujhalu alayya, amma ba'du. Pertama sekali, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Penghormatan dan salam ta'zim kami kepada para ulama yang berhadir di sini. Ada wakil Ketua MPU Prof. Dr. Muhibut Tabari yang berhadir di sini. Kemudian salam ta'zim kami kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh yang telah berhadir mewakili Bapak PJ Gubernur. Ini adalah salah satu-satunya dinas yang cuma ada di Indonesia, Dinas Syariat Islam. Mohon dimasukkan dalam rekor muri juga, ya. Rekor muri, ya. Kemudian begitu juga salam ta'zim kami kepada Bapak Roni selaku perwakilan Bank Indonesia di Aceh. Mohon juga dicatat Bapak bahwa perlu dimasukkan rekor muri bahwa di Aceh itu dalam provinsi terbanyak bank syariah Islam. Ya, cabang bank syariah Islam terbanyak itu dalam satu provinsi paling banyak di Aceh. Jadi kemana-mana pergi pasti bank syariah Islam. Jadi nggak ada bank konvensional di sini. Itu perlu juga dicatat sebagai rekor muri. Ya, pokoknya rekor muri yang terbanyak lah. Ya. Ya, banyak insya Allah rekor-rekor lain yang bisa dicatat di Aceh ini, ya, untuk menjadi sejarah. Kemudian penghormatan kami kepada seluruh para ulama akademisi yang ikut berhadir di sini. Ada Prof. Hafaz Furqani, kawan saya dan guru kami juga saling menimba ilmu. Ya. Kemudian kepada seluruh Forkopimda yang berhadir, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dalam lindungan Allah dan dalam kasih sayang Allah, dan semuanya dimasukkan ke dalam syurga, amin ya rabbal alamin. Kan kepada seluruh para hadirin, para pengunjung yang dimuliakan Allah tanpa kecuali satu orang pun. Kemudian kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkhususnya ini kepada Bapak Roni, nampaknya masih baru Bapak Roni di Aceh, ya. Adat-adat Aceh alhamdulillah sudah mulai diperkenalkan. Cuma saya ingin kasih tahu bahwa BI itu orang Aceh membacanya bukan BI tapi B. Ya. Jadi orang Aceh membacanya B. B itu artinya memberi. Ya. Jadi pe-nya nyan B-nya. BI B. B itu artinya memberi.
Jadi banyak-banyaklah memberi. Belelejuk, ya. Jadi jangan dianggap bahwa Bank Aceh ini Bank BI ini banyak meminta dari masyarakat dengan pakai kiris itu untuk minta-minta. Tapi sebenarnya adalah mempermudah memberikan layanan terbaik. Jadi jadilah BI ini betul-betul BB. Jadi kemana-mana BB, ya. Jok-jok, ya, memberi. Jadi itu salah satu, ya, jargonnya. Mudah-mudahan banyak memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi saya tahu bahwa BI ini juga merupakan tugas utamanya dalam bidang UMKM. Ya, ini adalah menyentuh langsung kepada hajat masyarakat bawah, perekonomian masyarakat bawah, dan ini sangat kita butuhkan. Jadi mohon mudah-mudahan program BI ini betul-betul di dalam mengangkat harkat martabat ekonomi syariat dan juga ekonomi UMKM ini betul-betul terwujud dengan baik di Aceh sebagai wujud syariah yang berbudaya di Aceh, insyaAllah. Kepada tengku-tengku abu-abu, mendum dan gure-gure kamu yang berhadir, terkhusus tadi ada Ustadz Munawir, kawan saya juga dari Masjid Raya Baitur Rahman, ya, ikut berhadir di sini, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa koneksinya antara memperingati Muharram ini dengan ekonomi syariah itu sendiri? Ya. Dalam diskusi kami tadi dengan Prof. Hafaz, beliau sampaikan juga bahwa kita lihat koneksi ini dalam sejarah terjadi dulu, bahwa hijrah Nabi itu adalah momen hijrah Nabi itu momen di saat ajaran Islam berbicara masalah hukum-hukum berkaitan dengan muamalah, terkhusus masalah ekonomi. Ya, mulai dari masalah dakwah dan akidah serta akhlak ketika di Mekah, maka 10 tahun hidup Nabi di Madinah itu bicara masalah muamalah dan hukum-hukum berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Maka setiap ada Muharram, kita wujudkan ini, hubungannya dengan ekonomi jelas ada. Dan ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, banyak masalah yang dihadapi Rasulullah. Ya, saya ingin gambarkan masalah pelik yang dihadapi Nabi. Pertama apa? Permasalahan orang Ansor itu sendiri yang di Madinah, yang pada saat itu masih bernama Yathrib, ya. Orang Ansor itu baru saja selesai perang saudara sekitar 6 tahun sebelum hijrah Nabi. Sebelum Nabi hijrah baru saja selesai perang saudara yang disebut dengan perang Bu'ath. Itu perang saudara. Kita tahu perang saudara itu sungguh sangat menyulitkan penyelesaiannya dan sejarahnya itu sangat sulit dilupakan. Ketika Nabi berhijrah, orang Ansor di Madinah itu mereka masih hidup dengan orang-orang yang membunuh keluarga mereka. Bayangkan itu. Mereka melihat ini pembunuh ayah saya, ini pembunuh keluarga saya, ini yang membunuh saudara saya. Mereka hidup dengan itu. Itu dihadapi oleh Nabi ketika akan hijrah ke Yathrib. Kemudian dihadapi oleh Nabi lagi apa? Kondisi orang Mekah muhajirin yang berhijrah tanpa membawa apa-apa. Bekal hidup mereka di Madinah. Dan orang Madinah, Aus dan Khazraj, dua suku yang pertama masuk Islam ini, harus menanggung hidup para muhajirin pada saat ekonomi mereka tidak sedang baik-baik saja. Nah, seperti hari ini, ya. Hari ini sering dipopulerkan kepada kita bahwa negeri kita tidak sedang baik-baik saja. Dunia ini hari ini juga tidak sedang baik-baik saja. Wallahu alam, saya pun tidak tahu kapan dunia ini baik-baik saja dan negeri kita baik-baik saja. Kenapa baru sekarang dibilang? Memang selama ini sudah ada yang baik. Ya. Kondisi dihadapi oleh Nabi. Kemudian dihadapi oleh Nabi ketika berangkat hijrah, infrastruktur Madinah yang sangat minim. Dihadapi oleh Nabi lagi di Madinah, itu adalah pasar Madinah, ekonomi Madinah dipegang oleh siapa? Ekonomi Madinah, Bapak Ibu, itu dipegang oleh Yahudi.
Nabi akan hijrah ke suatu tempat, akan berjumpa dengan kelompok masyarakat yang nggak pernah beliau hidup dengan mereka. Siapa? Yahudi. Yahudi ini menguasai apa? Ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi. Pasar di Madinah terkenal yaitu pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa ini pasarnya orang Yahudi dan inilah pasar sentralnya Yathrib. Bayangkan itu, ya. Yang dihadapi oleh Nabi. Kemudian masalah kesehatan dihadapi oleh Nabi lagi. Ketika banyak para muhajirin yang sakit di Madinah karena perubahan cuaca yang ekstrim panas menuju ke cuaca yang dingin. Sampai pernah Abu Bakar bilang bahwa kittu an amut. Beliau pernah sakit yang beliau sampaikan bahwa hampir saja aku mati gara-gara sakit itu. Jadi masalah kesehatan yang pelik dihadapi oleh Nabi SAW. Ditambah lagi dengan para munafikin di kota Madinah yang banyak pada saat itu. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Maka Nabi beliau datang membawa wahyu, juga dengan wahyu itu memperbaiki kondisi masyarakat. Itu dipraktekkan langsung oleh Nabi dulu masa beliau berhijrah ke Madinah. Mulailah permasalahan yang pertama beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor atas nama iman. Persaudaraan atas nama iman ini akan menjadikan kekuatan masyarakat secara naluri, secara batin akan kuat sehingga permusuhan yang dikhawatirkan itu tidak akan terjadi. Loyalitas untuk membela sesama saudara akan terjadi. Maka dipersaudarakan seperti Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah. Kemudian Ibnu Mas'ud dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Kemudian juga dipersaudarakan oleh Nabi Bilal bin Rabah dengan Usaid bin Khudair. Ini adalah para muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, itu dipersaudarakan masing-masing punya saudara dekat yang mereka akan menanggung semua kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi setelah mempersaudarakan ini apa? Yaitu membangun masjid. Dilakukan oleh Nabi membangun masjid dan ini adalah infrastruktur pertama di masa ataupun di dunia pada saat itu munculnya sebuah bangunan yang bangunan itu sentral. Sentral apa? Sentral ibadah, sentral sosial, dan sentral semua urusan masyarakat. Yang dulu tidak ada sentralnya, yang sifatnya berupa ibadah keagamaan yang hubungannya dengan Allah. Dibangunlah oleh Nabi sebuah masjid di tengah kota Madinah. Ini adalah infrastruktur baru dalam sejarah. Ketika infrastruktur ini wujudnya adalah untuk mempersatukan umat atas nama tali akidah dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibangun oleh Nabi di Madinah. Siapa yang membangunnya? Dibangun dengan uang Nabi. Nabi membawa ke Madinah diperkirakan itu 5.000 dinar. Uang Nabi dibawa hijrah ke Madinah. Dibangun, tanah dibeli oleh Nabi dan juga kemudian kebutuhan yang lain disediakan oleh Nabi juga disediakan oleh para sahabat. Cuma ada satu desainernya. Pernah tahu nggak siapa desainer ataupun arsitek daripada masjid Nabi pertama? Jadi Nabi kan alim semuanya, Nabi kan paham semuanya. Apakah beliau yang menjadi arsiteknya? Enggak. Arsitek Masjid Nabawi, Nabi yang pertama itu bernama Yamami. Yamami, kata Nabi, qaddimul Yamami fa innahu alyan malmasan wa a'radu mankaban, kata Nabi. Dalam membangun masjid ini, Yamami lah yang di depan. Kenapa? Tangannya itu lembut dan tangannya itu bisa mengatur dan dialah yang lebih paham bagaimana untuk merancang masjid ini. Jadi kita janganlah jadi tengku misalkan atau jadi ustadz merasa semua kita atur. Nggak bisa masjid dibangun semua kita atur. Di sana ada pakar para ahlinya. Nabi saja nggak ngatur semuanya. Padahal beliau adalah orang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
boleh saja beliau mengatakan bahwa semua ini saya yang urus, kalian bantu saya dari belakang. Bisa. Tapi Nabi nggak mengajarkan kita hidup dengan sunnahnya, bukan begitu. Di sana ada pakar, ada ahlinya. Masjid Nabawi pertama, arsitek pertama Masjid Nabawi namanya Al-Yamami. Jadi Nabi ngangkat batu, ngangkat semua kebutuhan, Yamami lah yang meletakkannya dan dia yang mengatur di mana harus dibuat supaya bangunan ini jadi. Arsitek Masjid Nabawi pertama. Itu sunnah, perlu kita belajar dari beliau. Kemudian ada ide yang muncul dari seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari. Setelah masjid dibangun dengan bagus, ketika malam hari gelap, lalu malam pertama gelap, malam kedua langsung bersinar. Tamim Ad-Dari berinisiatif. Dia membuat penerangan Masjid Nabi dengan lampu khusus. Namanya adalah Tamim Ad-Dari. Tanpa disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini, orang ketika diajak untuk berbuat baik, inisiatifnya muncul. Orang ketika diajak untuk mendekat kepada Allah dengan perbuatan sesuatu, dengan kerjasama, inisiatif muncul. Jadi Bapak Ibu, jangan kita pikir bahwa seorang itu berinisiatif kalau digaji besar. Tidak semua orang digaji besar akan muncul inisiatif. Makin besar gaji, makin inisiatifnya hilang. Minta lebih diangkat gajinya lagi, baru bisa berinisiatif lebih banyak. Nggak bisa. Nabi mengajarkan para sahabat bahwa justru ketika diajak dekat dengan Allah dengan sebuah perbuatan, diajak untuk beribadah dengan sebuah perbuatan, inisiatif muncul. Ketika Nabi masuk di subuh hari, ketika beliau salat, subuh hari masjid terang benderang. Pada saat rumah-rumah di Madinah masih banyak yang gelap, Masjid Nabawi justru terang. Nabi bersabda kepada Tamim Ad-Dari, Nabi tanya, siapa yang membuat ini? Kemudian Nabi ditunjuklah orangnya, Tamim Ad-Dari namanya ya Rasulullah. Dipanggil oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi apa? Anarta masjidana anarallahu hayatak. Engkau telah menyinari masjid kami, semoga Allah menyinari sepanjang hidupmu. Didoakan oleh Nabi, kasih apresiasi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya sahabat, punya kawan, punya bawahan juga, punya sebuah inisiatif, apresiasi dia. Ini banyak kadang bapak-bapak kepala nih, merasa kepala ketika ada inisiatif baik yang di bawah, nggak pernah diapresiasi atau bahkan dianggap remeh. Itu bukan sunnah Nabi begitu. Sunnah Nabi itu tahu ada orang yang punya inisiatif baik, berguna, bermanfaat, walau sekecil apapun dipuji oleh Nabi SAW. Beliau ingin tahu siapa yang buat ini, mana orangnya. Beliau jumpai siapa orangnya, dipanggil oleh Nabi, didoakan. Allah sinari hidup sepanjang hidupmu, engkau telah menyinari masjid kami. Doa Nabi SAW. Setelah Nabi membangun masjid, apa yang Nabi pikirkan? Ini solusi ditawarkan oleh Nabi, beberapa solusi yang ditawarkan oleh Nabi menyelesaikan masalah hijrah ke Madinah supaya sempurna kehidupan di Madinah. Selanjutnya adalah Nabi berpikir pasar yang harus dirombak. Pasar itu dikuasai oleh orang Yahudi. Ya, dikuasai oleh orang Yahudi. Maka ada orang yang bilang bahwa Yahudi itu selalu memang kaya-kaya karena mereka banyak menguasai pasar. Ya. Asal Yahudi si carong dan kaya. Ada yang bilang begitu ya. Awal Yahudi carong dan kaya karena awalnya menguasai pasar. Sebenarnya bukan gara-gara Yahudi mereka kaya, tetapi karena mereka bukan orang tempatan, jadi untuk mereka bertahan hidup harus berada di pasar. Karena bukan pribumi. Yahudi di Madinah bukan pribumi, tapi pendatang. Sebagaimana maaf orang Cina di tempat kita bukan pribumi, tapi pendatang. Di Aceh pasar yang paling dekat, pasar paling besar itu adalah pasar Aceh. Penayung itu pasar Aceh. Di mana Cina paling banyak? Karena mereka bukan pribumi. Nggak ada Cina yang garap sawah kan? Nggak ada kan? Ya.
Mereka supaya bisa bertahan hidup harus berdagang. Di berdagang itulah mereka akan mencari sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Nah, Yahudi kota Madinah, jadi pinter Yahudi sampai hari ini bukan gara-gara mereka Yahudi, bukan. Dan bukan juga gara-gara kita orang Islam bodoh, enggak. Sama sekali bukan itu, bukan itu sebabnya, ya, bukan. Tapi karena orang Yahudi pendatang ke Madinah, supaya bertahan mereka harus berdagang. Dan mereka berhasil dalam berdagang, sehingga kota Madinah itu, Bani Qainuqa, menguasai perdagangan kota Madinah, dan merekalah yang mengatur semua sistem perdagangan, bayar pakai uang tunai atau pakai kiris. Belum ada kiris pada saat itu Pak ya, baru sekarang ya. Ya, itu semua mereka yang ngatur. Di antara aturan-aturan mereka apa? Bahwa perdagangan dan ekonomi itu memakai riba, ya, memakai riba. Itu mereka buat berlaku di pasar mereka. Kemudian di pasar mereka juga orang boleh bebas untuk melakukan penipuan, ya, untuk demi mendapatkan untung. Ya. Kemudian bebas juga di situ orang melakukan apa? Melakukan ihtikar. Ihtikar itu berupa monopoli. Jadi monopoli itu hal yang biasa. Menipu itu hal yang biasa. Riba itu hal yang biasa. Begitulah pasar itu, ekonomi Madinah dibangun oleh Yahudi pada saat itu seperti itu. Maka bayangkan Nabi berhadapan dengan ini, apakah beliau biarkan itu? Sudah bersejarah, mereka sudah memang menguasai semuanya. Kita orang baru datang, ya, masih lemah di awal-awal, ya biarkan pasar itu dikuasai mereka, kita pikirkan yang lain saja. Bukan begitu. Justru Nabi berinisiatif merombak pasar Madinah. Kalau pasar Madinah tidak dirombak, maka Islam tidak akan memiliki kekuatan ekonomi dan membiayai perang dan sebuah negara. Maka di antara awal-awal yang Nabi lakukan, merombak pasar. Pasar ini tidak benar, harus dirombak. Apa yang Nabi lakukan? Apakah beliau usir orang Yahudi? Nggak bisa. Kenapa? Masuk ke Madinah, sudah ada tanda tangan Fakta Madinah, bahwa akan hidup berdampingan secara damai dengan orang Yahudi. Enggak mungkin Nabi usir orang Yahudi. Tapi mereka menguasai ke akar-akarnya ekonomi di Madinah. Bagaimana Nabi akan melakukannya? Nah, ini sebuah uji coba besar dalam sejarah yang harus diketahui. Uji coba besar Nabi lakukan. Gimana caranya? Nabi membuka pasar baru di Madinah sebagai pasar tandingan yang sudah ada di Bani Qainuqa. Nabi buka pasar baru ini di jalan masuk kota Yathrib atau kota Madinah. Jadi kalau ada orang luar yang datang ke Madinah, maka mereka akan melewati pintu masuk Madinah langsung pasar. Ini pasar baru. Kemudian tempat pasar ini lebih luas daripada pasar yang sudah ada. Memang begitu biasanya ya, pasar baru lebih luas daripada pasar lama. Nabi buka pasar baru. Kemudian yang lebih dahsyat lagi Nabi buat apa? Bahwa tidak ada yang boleh berjualan di tempat itu kecuali yang paham akan agama dan etika berjualan yang ditentukan oleh Nabi SAW. Ini tantangan besar. Bahwa yang berjualan di pasar baru itu orang yang paham agama, punya etika, punya akhlak dalam dirinya dan dalam jual beli. Kalau tidak boleh mendekat ke pasar ini. Berarti ini pasar berbasis kepada moral akhlak. Pasar baru ini. Pasar lama tidak ada akhlak, tidak ada moral, tidak ada kemanusiaan, apapun tidak ada. Yang penting untung laba, barangna labana, habis cerita. Pertanyaannya, ini orang sebenarnya mau akhlak atau mau barang? Mau akhlak atau mau laba? Kalau manusia disebutkan dengan homo economicus, berarti mereka tetap akan bertahan di pasar lama, pasar baru itu akan mati. Kenapa? Urang kan ngejak minta akhlak, ngejak minta barang. Urang kan ngejak minta akhlak, tapi ngejak minta apa? Peng. Itu tantangan dihadapi Nabi. Begitu berani beliau buat pasar baru dengan etika
dan akhlak yang baru, bisakah hidup secara ekonomi? Ya kan? Sama seperti tantangan kita Aceh hari ini. Aceh mau berpikir tentang syariat Islam secara ekonomi. Dan ini menjadi perhatian kita hari ini. Mampukah ekonomi Aceh bertahan? Ketika banyak orang meragukan bank syariah aja diolok-olok bahwa ini bank syariah harus kembali kepada konvensional karena bank syariah tidak akan mampu untuk menanggulangi semua kebutuhan ekonomi kita. Selalu di awal-awal ada orang yang ragu akan itu. Bayangkan tantangan dihadapi Nabi dulu. Kalau pasar Madinah tidak dirombak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ngomong masalah muamalah, masalah ayat, masalah hadis yang semuanya nggak ada prakteknya. Nabi ngomong di sini tapi pasar dikuasai oleh orang Yahudi. Bagaimana muamalah jual beli yang buatnya orang Yahudi? Nabi cuma bersabda doang, nggak bisa. Dibuat pasar baru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Apakah manusia homo economicus, homo labatikus? Hai minta laba mentong, lagi tikuh minta laba. Ya. Apakah itu manusia cuma hidup untuk laba atau hidup dia dengan akhlak? Maka ketika Nabi terapkan itu, pasar Madinah berpindah dari Bani Kainuka, ramai-ramai orang pergi ke pasar yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di sana aman. Diturunkan ayat oleh Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ayat ini mendukung berdirinya pasar yang didirikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Celaka besar bagi mereka yang berbuat curang. Yang apabila mereka meminta timbangan dari orang lain, dia ingin supaya timbangannya nggak boleh kurang. Tapi kalau dia menimbang untuk orang, dia mengurangi. Celaka besar bagi mereka, kata Allah dalam Al-Quran. Maka ada satu surat dalam Al-Quran yang kita baca sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Namanya surat apa? Al-Mutaffifin. Para pelaku curang. Curang dalam ekonomi, curang dalam dunia pemerintahan, curang dalam pemilu, curang dalam semua hal. Wailun lil mutaffifin, celaka besar bagi para pelaku curang. Ada suratnya bagi yang pelaku curang dalam pemilu. Ada suratnya dalam pelaku curang dalam pemerintahan. Ada suratnya yang berlaku curang dalam ekonomi dan perbankan. Ada suratnya. Suratnya bernama Al-Mutaffifin. Diturunkan membackup pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berinspeksi di pasar setiap saat untuk melihat bagaimana para pedagang ini berkelakuan di pasar. Jadi nggak dibiarkan begitu saja. Inspeksi setiap saat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah datang ke pasar melihat para pedagang yang berjualan. Beliau dekati seorang pedagang yang jual makanan. Ini di pasar baru yang dibuat Nabi ini. Biar kita tahu bahwa akhlak inilah yang membangun ekonomi. Bukan cari laba tikus. Tapi adalah akhlak dan moral. Ketika Nabi dekat ke tempat orang yang jual makanan itu, Nabi taruh tangan beliau. Beliau taruh di atas kering. Beliau taruh dari bawah tangan beliau basah. Beliau tanya, "Mahada ya sahibu ta'am?" Apaan ini wahai yang penjual makanan? Kenapa di atas kering di bawah basah? Dia bilang apa? Ya Rasulullah, turun hujan. Jadi kalau turun hujan, basahnya di mana? Hah? Jadi udah kagok dia, nggak tahu jawab apa lagi. Kedapatan sama Nabi bahwa dia pelaku curang dalam berjualan. Apa disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pendek aja. Biasanya kalau orang udah kedapatan bersalah, nggak usah kita ngomong banyak-banyak. Pendek aja ngomongnya, udah selesai. Ya. Apa sabda Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan dari kami.
Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan dari kami, kata Nabi. Apakah diusir pedagang ini? Dipanggil Satpol PP. Satpol PP sini, nih. Udah berlaku curang ini, melanggar kanun atau melanggar perda, melanggar aturan. Diusir, dipanggil Satpol PP? Enggak. Dibiarkan? Dengarkan apa sabda Nabi. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan dari kami. Diusir tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan diusir dari pasar. Diusir dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana? Yang menipu kami bukan dari umatku, kata Nabi. Mau lari kemana? Mau cari pasar baru? Bukan diusir dari pasar, lebih dari diusir dari pasar. Diusir dari apa? Dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah menipu dalam jual makanan. Sebegitu tegasnya kah? Nipu jual makanan diusir dari, bukan dari pasar Bapak, tapi dari umatnya. Seorang pemimpin yang benar, yang tegas, ketika membuat sebuah aturan yang harus dipanuti oleh semua orang, masalah kecil harus jadi besar. Harus tegas. Jual makanan aja begitu, gimana kalau kita menipu miliaran rupiah di bank yang merupakan uang simpanan para jamaah masjid. Ya, pakai kiris kan banyak masuk sedekah dari jamaah masjid. Ya, bayangkan itu. Ini jualan kaki lima bahasa kita sekarang ya. Jualan makanan diusir dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tegas Nabi menjaga akhlak para pelaku ekonomi di Madinah. Sehingga ketika Umar bin Khattab juga berkuasa, setelah Nabi wafat, beliau menjadi setelah Abu Bakar beliau menjadi Amirul Mukminin. Perkataan Umar bin Khattab ini dicatat dan banyak dipelajari juga oleh anak-anak kita di ekonomi syariah. Apa kata Umar bin Khattab? Ini tercatat dalam sejarah Islam. Man lam yafqah fi dinina fala yaqrabanna aswaqana. Yang enggak fakih, enggak paham dengan agama kami, jangan dekat dengan pasar kami. Itu dikeluarkan aturan ditegaskan kembali oleh Amirul Mukminin. Tandanya bahwa Nabi sudah merancang sedari awal. Ketika Amirul Mukminin berkuasa, beliau bilang apa? Man lam yafqah fi dinina fala yaqrabanna aswaqana. Yang enggak paham agama kami jangan dekat dengan pasar kami. Islam telah dari awal Nabi di Madinah itu telah berhasil mewujudkan ekonomi Madinah yang sangat kuat. Ekonomi syariah enggak Ustadz itu? Ya. Kita bilang bahwa ekonomi yang Nabi buat di Madinah ekonomi syariah enggak ya? Makanya hari ini kalau ada yang masih ragu ekonomi syariah itu enggak akan mampu, wah Anda ketinggalan jauh 1400 tahun lebih. Ya. Rasulullah telah berhasil melakukan itu. Tentu dengan tantangan yang berbeda. Kita hari ini perlu kepada para fuqaha, alim ekonom-ekonom kita yang memahami tentang syariat Islam dengan baik sehingga kaidah-kaidah ekonomi Islam itu bisa mensejahterakan umat ini. Makanya tagline yang dibuat bahwa syariah, sejahtera dan budaya, kita setuju, ya, bahwa syariah itu pasti mensejahterakan, walau dalam masalah ekonomi sekalipun, ya tentu mensejahterakan. Kemudian kata Nabi SAW, menjadikan asas juga berlaku di Madinah, kata Nabi apa? At-tajir as-sadiq al-amin ma'an nabiyyina wasyuhada'i wassalihin. Bahwa at-tajir, seorang pedagang yang jujur dan terpercaya, ma'an nabiyyina wasyuhada'i wassalihin, maka mereka bersama dengan para nabi, para syuhada dan para orang-orang soleh. Siapa itu?
pedagang yang jujur dan terpercaya. Jadi bisa dapat pahala seperti orang mati syahid, akan hidup setelah mati bersama dengan para nabi, para orang-orang soleh. Iya, itu tajir, dia seorang saudagar yang jujur dan amanah. Jadi bukan dipikir bahwa kita akan bersama para nabi ya kalau seandainya para penceramah, banyak bersedekah, orang yang jadi imam masjid, kemudian yang ikut fisabilillah, perang melawan kafir Belanda dulu, baru bisa bersama nabi dan para orang-orang soleh. Ingat sabda nabi apa? At-tajir as-sadiq al-amin. Seorang pedagang yang jujur dan terpercaya dalam muamalahnya, dalam bisnisnya, dalam perdagangannya, dia diberikan pahala kalau mati nanti itu bersama dengan orang-orang para anbiya, para nabi dan para orang-orang soleh. Penghargaan enggak itu terhadap para saudagar yang hari ini mereka mengatakan sulit sekali untuk jujur dalam berdagang. Karena sulitlah makanya dijanjikan itu. Persis seperti orang yang berjihad fisabilillah dijanjikan ini. Kenapa? Sulit Anda akan berdagang, berbisnis, membangun bisnis dengan jujur, tidak pernah menipu, tidak mencari keuntungan dengan menipu orang lain. Pada saat hari ini mengatakan bahwa kalau kita jujur-jujur nggak dapat untung, nggak dapat laba. Ini kalau ada pikiran-pikiran begini sama sekali itu bukan pikiran umat Nabi. Kalau kita jujur nggak dapat laba. Begitu juga kalau di pemerintahan, kalau kita mau jujur, itu nggak akan bisa bertahan kita. Kenapa? Yang kelagenya, Cika Mas Haroy. Bukan umat Nabi yang menganggap kalau dia jujur, dia akan tidak sukses dalam hidup. Bukan umat Nabi. Tapi umat Nabi adalah mereka yang jujur dan amanah dalam apapun. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, itu dilakukan oleh Nabi dan berhasil adanya. Pasar Madinah yang dibuat oleh Bani Kainuka, oleh orang Yahudi, tutup. Semua beralih ke pasar baru yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharamkan riba, diharamkan monopoli, tidak boleh monopoli. Dan pernah terjadi, itu tercatat dalam riwayat hadis Nabi bahwa Anas melaporkan bahwa pernah terjadi inflasi. Jadi harga komoditi melambung tinggi. Ya. Lalu para sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, sa'ir ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tetapkan harga. Ini kalau kondisi harga melambung, ya, harga mahal, ini pemerintah harus ikut campur. Gimana? Sa'ir ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tetapkan harga. Apa kata Nabi? Innallaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basid, ar-raziq. Bahwa yang mau menetapkan harga itu Allah. Allah lah yang mempermudah, yang memberi segala sesuatu. Allah pula yang mengambil segala sesuatu, dan Allah lah yang maha pemberi rizki. Hadis ini dijadikan dasar oleh banyak para ulama bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga tapi disesuaikan kepada mekanisme pasar. Kecuali ketika terjadi musibah besar yang pemerintah harus ikut campur, baru itu pemerintah boleh membuat penetapan harga. Tapi kalau masih terkendali, biarkan mekanisme pasar yang menentukan. Karena itu nanti adalah bagian daripada bagaimana konsumsi masyarakat dan iman mereka. Ya, konsumsi masyarakat dan iman mereka. Sampai disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi tidak ikut campur dalam membuat harga? Karena Nabi ingin supaya ekonomi dan apa yang dialami secara nasib ekonomi suatu masyarakat itu didasarkan kepada iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada iman. Mereka yang hidupnya terlalu israf, terlalu berlebihan, terlalu boros dalam hidup, ya. Kemudian banyak mengkonsumsikan barang, terlalu mewah-mewah hidupnya, maka mereka akan merasakan kesulitan dalam masalah ekonomi yang akan menimpa mereka. Tapi mereka yang hidupnya tawasud, ya,
hidupnya adalah adil, pertengahan, maka mereka akan mendapatkan kesejahteraan ekonomi secara terus-menerus. Tidak akan ada musibah ekonomi terjadi dalam hidup mereka. Makanya dalam ayat Allah sampaikan, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Jadi ibadur rahman, hamba Allah yang mulia itu, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, "Alladzina idza anfaqu", yang apabila mereka berbelanja, lam yusrifu, ketika mereka berinfak tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, tidak juga kikir. Kalau kikir ekonomi nggak akan berjalan ya. Walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka adalah melakukannya pertengahan antara itu. Pertengahan, tidak berlebih-lebihan ketika mereka punya banyak income banyak, tidak boros. Ketika mereka juga sedikit yang mereka miliki, tidak juga kikir. Wa kana baina dzalika qawama, tapi pertengahan antara kedua itu. Itu ibadur rahman. Hamba Allah yang mulia yang dipuji dalam Al-Quran. Dalam berinfak, dalam berbelanja, itu adalah pertengahan adanya. Maka dari sini juga tentu ya, kita tahu bahwa inflasi dan yang lainnya itu akan terkendali dan stabil pada saat pola infak, pola berbelanja, pola konsumsi masyarakat juga apa? Tawassut. Pertengahan seperti itu. Itu akan terkendali adanya, tidak israf. Bahkan Nabi ditegur oleh Allah ketika beliau terlalu banyak memberi. Wala tabsudha kullal basti, ya. Fataq'uda maluman mahsura. Wala la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal bast. Wahai Muhammad, jangan engkau jadikan tanganmu itu di lehermu dan jangan juga terlalu mengulurkan. Nabi ditegur dalam Al-Quran karena siapa yang minta pasti Nabi kasih terus, kasih terus, kasih terus, kasih terus. Sampai ada yang minta pada beliau, "Ya Rasulullah, aku suka baju yang engkau pakai." Jadi Nabi kalau udah yang bilang begitu, beliau buka baju beliau kasih. Ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, jangan terlalu begitu. Jangan terlalu mengulur langsung begitu. Jangan, ditegur oleh Allah. Saking baiknya hati Nabi SAW. Karena apa? Ini masalah membelanjakan. Jangan langsung kasih, langsung jangan. Ada tawassut, ada pertengahan yang harus dijaga. Ini juga konsumsi kita, konsumen kita juga seperti itu. Di dalam perilaku ekonomi. Ya. Kita yang ada, simpan masa pada saat kita nanti merasa fakir. Nah, kita yang tidak ada, jangan merasa khawatir kalau Allah Maha Pemberi rizki sehingga kita menjadi kikir. Ya. Lihat itu, Islam menjaga keadilan dalam hal itu. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi falyunfik bima atahullah. Hendaklah orang yang punya kemudahan berinfaklah sesuai dengan kemudahan yang ada. Ya, orang yang sedikit ada income besar berinfaklah. Berinfak di sini bukan bermakna kasih untuk masjid doang, kasih untuk sedekah saja. Infak di sini adalah yang kita pakai, yang kita konsumsi silahkan. Kita juga nampaklah kalau kita punya lebih sedikit, boleh. Ya, kalau kita punya kemudahan, nampaklah kemudahan itu ada pada diri kita, boleh. Ya. Waman qudira alaihi, siapa yang dipersempit oleh Allah, maka berinfaklah dia, memberilah sesuai dengan apa yang ada. Jangan juga kata orang Aceh, som jalo pelumah kapai. Apa itu? Som jalo pelumah kapai, dia nampakkan yang sampan itu dia simpan, sedangkan kapal besar itu dia nampakkan. Padahal yang dia punya apa? Jalo penuh. Apa itu? Sampan kecil. Itulah model-model flexing hari ini ya. Flexing nampak kaya, crazy rich ya. Flexing, crazy rich itu model-model semua apa? Model-model sebenarnya dia tidak punya apa-apa tapi nampakkan dia. Maka semuanya bermasalah itu semua, ya. Yang nampak medsos dulu kita lihat, wah sukses dia, sukses 1 bulan dalam mempengaruhi kita, setelah itu masuk bui, ya. Crazy rich, dikejar sama pajak dan yang lain, akhirnya angkat tangan, ya. Enggak, Islam tidak menyuruh seperti itu. Apa yang ada, udah yakin sama Allah, Allah akan memberikan lebih. Nah,
Jadi inilah sedikit pesan daripada kami dalam kita merayakan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingin menekankan bahwa Aceh telah menjadi tempat yang pertama yang berpikir bagaimana syariat Islam itu bisa menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat. Dan kalau memang Aceh di sini berhasil, maka yakinlah bahwa diterapkan model keluar juga akan berhasil. Dan pada saat terjadi beberapa waktu lalu musibah tentang ekonomi kita, COVID kemarin, Menteri Keuangan meyakini bahwa ternyata syariat Islam ini mampu bertahan dalam kondisi sesempit apapun. Dan ini harus menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Insan syariat, pelaku praktisi perbankan di Aceh, dan juga para akademisi dan para mahasiswa teruslah mengkaji tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi syariah ini, dan juga kepada perbankan BI terus membackup bagaimana ekonomi syariat Islam di Aceh ini bisa bertumbuh dengan baik. Dan ini adalah salah satu kebanggaan bagi kita yang mensejahterakan rakyat dan insya Allah menjadi budaya hidup kita ke depan insya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi pesan daripada kita semua, sama-sama kita berhijrah ya dari ekonomi ribawi kepada ekonomi yang lebih dekat dengan sunnah Nabi dan dengan semangat Islam. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua dan Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah taala, negeri yang diridhoi oleh Allah, yang makmur rakyatnya dan juga masyarakatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah ridhoi perjumpaan kita malam ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma hdi syababana wa syababal muslimin. Allahumma hdi syababana wa syababal muslimin. Allahumma ja'al hadzal balada sakha'an rakha'an dara izzin wa aman ya rabbal alamin. Allahumma haj'al hadzal balada aminan sakha'an rakha'an dara izzin wa aman ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.